Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mutia Alda dengan NIM 2101686 dari sesi 020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi administrasi ketatausahaan dengan dosen pengampu Ibu Tia Ayuningrum MPD. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai materi administrasi ketatausahaan. Pertama, ada pengertian. Administrasi tata laksana atau disebut dengan administrasi tata usaha merupakan sebuah proses kegiatan pengelolaan surat menyurat dimulai dari menghimpun atau menerima, mencatat, mengelola, mengandalkan, dan mengirim serta menyampaikan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh sebuah organisasi. Administrasi tata usaha ini atau administrasi tata laksana sekolah atau pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta membina kegiatan-kegiatan yang bersifat tulis-menulis di sekolah dengan semakin efektif dan efisien untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan yang ditetapkan. Selanjutnya ada fungsi administrasi tata usaha. Pekerjaan tata laksana atau tata usaha sekolah memiliki rangkaian aktivitas atau fungsi, yaitu pertama, menghimpun, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerjasama. Yang ketiga, ada peranan administrasi tata usaha. Yang pertama adalah untuk membantu pelaksanaan pekerjaan pokok dalam setiap organisasi. Kedua, menyediakan keterangan untuk memimpin. Ketiga, melancarkan perkembangan sebuah organisasi. Selanjutnya ada tujuan administrasi ketatausahaan. Tujuan dari administrasi ketatausahaan ini adalah untuk mengatur dokumen, persuratan, formulir, kearsipan, dan lain sebagainya, serta untuk menginventarisasi semua yang ada di sekolah tersebut. Tujuan administrasi tata usaha ini terhadap peserta didik yang pertama adalah sejak dari kegiatan penerimaan peserta didik baru, mengisi buku induk dan buku klaper, penataan peserta didik dalam kelas, sampai peserta didik keluar dari dalam kelas tersebut, semuanya banyak dilakukan kegiatan tulis-menulis yang melancarkan semua kegiatan administrasi peserta didik. Yang kedua adalah terhadap administrasi personal. Tidak banyak berbeda dengan kegiatan administrasi peserta didik. Maka sejak pendaftaran, lamaran, pengumpulan berkas administrasi, serta pengusulan kenaikan pangkat atau jabatan, sampai pensiun, dan sebagainya. Maka bantuan tunjangan kegiatan tata laksana sangat besar demi kelancaran administrasi. Yang ketiga itu adalah terhadap administrasi kurikulum. Administrasi ketatausahaan ini berperan dalam administrasi kurikulum, yaitu sebagai pembuatan sapel merupakan tugas guru sepenuhnya, tetapi penulisan dan pengandaannya adalah termasuk kegiatan dari tata usaha. Juga tugas evaluasi adalah tugas guru, tetapi pengisiannya ke dalam ledger dan raport adalah tugas tulis-menulis yang biasa dilakukan oleh guru sendiri, tetapi dapat diserahkan kepada tata usaha dan sebagainya. Yang keempat adalah terhadap administrasi sarana dan prasarana. Tugas-tugas perencanaan pengadaan, prakualifikasi, pengadaan, penyimpanan, dan seterusnya sampai penghapusan adalah tugas administrasi sarana yang kegiatannya lebih ditekankan pada kegiatan tata laksana seperti inventaris, penyaluran, pemeliharaan, rehabilitas, dan seterusnya. Selanjutnya adalah terhadap administrasi humas. Pembuatan program pelaksanaan program sampai evaluasi program humas serta tindak lanjut merupakan tugas administrasi humas. Namun, penjabaran kegiatannya tak dapat lepas dari kegiatan tulis-menulis seperti penulisan program, pembuatan dan pengiriman surat menyurat, serta pembuatan surat izin dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi jenis-jenis administrasi ketatausahaan sekolah. Yang pertama ada
kegiatan tata usaha yang menyangkut manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah segala proses penyelenggaraan yang bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar agar efektif dan efisien. Penyusunan jadwal pembuatan kalender akademik dan sebagainya dilakukan oleh kepala sekolah atau diserahkan kepada beberapa orang. Mereka hanya mengerjakan penyusunannya, tetapi pengerjaan penulisan ke papan besar diserahkan kepada tata usaha. Yang kedua adalah kegiatan tata usaha yang menyangkut manajemen siswa. Pekerjaan tata usaha yang menunjang manajemen siswa banyak berhubungan dengan hak dan kewajiban sebagai pegawai negeri sipil. Yang pertama adalah mendaftarkan calon siswa, mengisi buku induk siswa, mengurus dan mengatur waktu jika ada pemindahan siswa, mengatur daftar presensi siswa, mengatur ruang kelas, serta memberi laporan statistik mengenai keadaan siswa setiap bulan dan setiap tahun. Yang ketiga adalah kegiatan tata usaha yang menyangkut manajemen personil. Pekerjaan tata usaha yang menunjang manajemen personil banyak berhubungan dengan hak dan kewajibannya sebagai pegawai negeri sipil. Di antaranya adalah melaksanakan pengetikan dan pengaturan warkat untuk pengangkatan sebagai pegawai negeri. Selanjutnya adalah membantu memperbanyak salinan surat menyurat keputusan set lampiran yang dibutuhkan. Ketiga, menyiapkan, menyimpan, dan mengisi kartu pegawai. Yang keempat itu ada kegiatan mengenai penataan inventaris sekolah. Pekerjaan inventaris sebenarnya menyangkut bagian manajemen sarana, yaitu mencatat keluar masuknya barang, pemeliharaan dan penyimpanannya. Pekerjaan ketatausahaan yang menyangkut penataan inventaris itu meliputi yang pertama, ada inventaris pencatatan masuknya barang-barang. Yang kedua, pencatatan keluarnya barang-barang, misalnya digunakan, dipinjam, atau dihibahkan. Selanjutnya adalah kegiatan yang menunjang penataan keuangan. Yang dimaksud dengan bendahara keuangan adalah bendahara yang mengurusi gaji pegawai dan mengurusi uang otorisasi. Uang otorisasi atau uang yang dipertanggungjawabkan proses pengajuan permintaannya sampai dengan proses pengambilan gaji. Selanjutnya adalah kegiatan mengenai pekerjaan surat menyurat. Kegiatan yang dikerjakan dalam penataan surat menyurat dipisahkan menjadi pertama, pengurusan surat menyurat masuk, pengurusan penyimpanan surat kearsipan, dan pengurusan surat keluar masuk. Selanjutnya ada kegiatan yang menunjang manajemen sarana. Kegiatan tata usaha yang menyangkut administrasi sarana sebenarnya telah berhubungan dengan ketatausahaan yang mengenai inventarisasi. Di samping penataan inventaris, tata usaha yang lain adalah ketatausahaan yang mengenai perencanaan, pengadaan yang dimulai dari mendaftar alat sarana, menyeleksi, dan mendaftar kebutuhan. Dari jenis-jenis administrasi ketatausahaan sekolah, selanjutnya kita membahas mengenai materi tentang peran guru dalam administrasi ketatausahaan. Dalam dunia pendidikan, tentu peran guru sangat diutamakan, termasuk dalam administrasi ketatausahaan ini sendiri. Kegiatan utama administrasi ketatausahaan adalah mengurus segala bentuk administrasi sekolah, mulai dari surat menyurat sampai dengan inventarisasi barang. Administrasi sekolah terutama yang berkaitan dengan ketatausahaan adalah pekerjaan yang bersifat kolaboratif. Artinya, pekerjaan yang didasarkan atas kerjasama dan bukan bersifat individual. Oleh sebab itu, guru berperan penting dalam administrasi ketatausahaan ini. Yang pertama, guru harus berperan atau terlibat dalam administrasi ketatausahaan sekolah, seperti merencanakan penggunaan ruang-ruang di sekolah, merumuskan kebijakan tentang pembagian tugas mengajar guru-guru, menyelidiki buku-buku sumber bagi guru dan bahan ajar, serta buku-buku pelajaran bagi peserta didik, dan berperan dalam surat menyurat di lingkungan sekolah tersebut. Dari materi peran guru dalam administrasi ketatausahaan, sekian materi mengenai administrasi ketatausahaan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.